Ada yang takut bicara di depan umum, ada yang takut pegang anjing, atau ada yang takut jarum suntik. Ketakutan di masing-masing orang kelihatannya berbeda-beda. Aku misalnya, aku nggak takut naik Gunung Merbabu bersama orang-orang yang baru aku kenal ketika di base camp. Tapi aku takut banget bawa motor bahkan ketika belajar di lapangan. Bagi orang lain ketakutan kita mungkin nggak masuk akal, tapi kita punya alasan tersendiri. 13 tahun lalu mendiang bapak sempat ngajarin aku naik motor. Kami sempat hampir jatuh. Dan sejak saat itu, aku nggak berani lagi belajar naik motor. Meskipun rasa takut diperlakukan seperti musuh manusia, tapi rasa takut ini sebenarnya cara otak kita menyampaikan, aku nggak mau kamu dalam bahaya. Masalahnya, rasa takut ini sering kali menghambat manusia untuk belajar dan berkembang. Takut bicara di depan orang misalnya memang menghindari kita dari rasa malu atau rasa dipermalukan, tapi juga menjauhkan kita dari kesempatan dan peluang yang lebih besar. Itu kenapa tahun ini aku punya resolusi untuk bisa naik motor dan mobil. Aksi nyatanya, satu hari di Februari kemarin aku diajarin oleh teman untuk ngegas, ngerem, belok, dan maju. Syukurnya aku memang bisa naik sepeda, jadi untuk keseimbangan bisa dibilang cukup aman. Setelah itu ada jeda panjang, aku coba lagi sekali di bulan Maret. Bukan karena aku sibuk, tapi karena aku takut. Itu kenapa minggu ini aku membulatkan tekad untuk menghadapi rasa takutku. Di hari pertama ini aku fokus untuk belajar tentang rasa takut secara saintifik dan ada beberapa video yang jadi bahan referensi aku untuk melawan rasa takut berkendaraku sepanjang 7 hari ke depan. Aku menggunakan metode exposure therapy, di mana ini adalah metode menghadapi ketakutan secara bertahap agar otak kita belajar bahwa situasi ini tidak lagi berbahaya. Pertama, tentunya kita harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita takutkan. Dan yang kedua, kita harus membuat goals. Ini aku udah buat goals itu, aku pengen, aku nyaman, dan juga aku percaya diri dalam berkendara motor. Dan of course juga pengen aku bisa berkendara motor ke sekolah-sekolah dampingan aku. Jadi aku gak lagi jadi beban ke teman-teman yang lain, aku harus dijemput, aku harus diantar. Selanjutnya kita membuat tangga ketakutan, di mana kita membuat daftar semua hal yang kita takutkan dari belajar naik motor. Kemudian kita memberi rating dari hal yang sedikit membuat kita takut sampai ke hal yang paling membuat kita takut. Dan setelah semua itu, tentunya kita harus menghadapi rasa takut itu secara bertahap dan berulang. Udah jam 6 guys. Kalau bisa jujur, aku lebih baik disuruh jalan 20.000 langkah mungkin daripada naik motor. Aku udah pakai pakaian yang cukup nyaman, aman. Jadi itu mengurangi sedikit rasa nervousku. Tapi tidak memungkiri, aku tetap nervous. Aku belajar ulang lagi tentang menjaga kestabilan, merasakan gas dan rem, melihat kaca spion, serta menghidupkan sen kanan dan kiri, sembari mencoba mengendalikan rasa takut dan mengendalikan pikiran-pikiran negatifku. Ups, selamat pagi. Ini kita lagi coba keliling-keliling di Monkey Forest. Karena di sini juga ada putaran, ada sedikit tanjakan. I'm back. Setelah tadi sekitar 1 jam kurang keliling-keliling di Monkey Forest, I feel nervous but I'm fine. Dari podcast Andrew Huberman, aku belajar pentingnya mengubah narasi lama dengan narasi baru tentang ketakutan yang ingin kita atasi. Karena itu, setiap malam aku mencoba mengevaluasi diri. Bagaimana perasaanku hari ini, apa yang ingin besok aku pelajari, dan apa yang berubah. Hari ini aku udah mulai ke jalan raya. Rasa deg-degannya masih terus ada. Syukurnya tadi aku berani untuk nanjak. Adalah tanjakan pertamaku. Ternyata nggak semenyeramkan yang aku pikirkan. Tapi masih banyak hal yang aku ngerasa kayak, oh harusnya aku lebih gini, harusnya aku lebih aware. Good morning. It's day 3. Day 4, ini hari keempat. Ini udah jam 6.15. Rencananya aku akan
naik motornya 2 kali, pagi ini dan nanti malam, nanti sore ke malam. Oh my god, like every day, setiap hari aku bangun jam segini untuk menantang diri keluar dari zona nyaman. Aku rasa karena motornya kegedean, jadi setiap pagi badan aku itu sakit banget dan kaki aku kemarin sempat kram waktu tidur. Karena itu aku coba belajar pakai motor yang lebih kecil dulu. Ajarin dulu ya Pak ya? Mati kan? Ya. Yang penting dongkraknya ini dah. Udah di ini, Oke. Langsung dah pencet nih. Kuncinya ya Pak ya. Oke. Habis itu di starter bareng-bareng. Sama kopling ya. Mesti lagi belajar naik sepeda motor anak sampean. Berkendara di lapangan ini secara berulang membuat aku merasa jauh lebih aman meskipun aku menggunakan motor yang berbeda. Ini aku coba pakai motor yang baru dan rasanya feel gasnya itu beda-beda. Ini kayak lebih kenceng, kecil-kecil cabai rawit. Udah jam 6 sore dan aku mau coba latihan naik motornya di sore hari. Aku lupa kalau malam hari di Ubud jalanan akan tetap padat. Sebagian dari diriku bilang aku pengen putar balik, tapi sebagian lagi bilang aku harus hadapin ini. Aku keringatan, padahal nggak disuruh. Lari ya, naik motor aja. Di hari-hari yang cukup berat, aku butuh penguatan dari abangku. Aku tahu dia khawatir karena dia tahu aku penakut soal ini. Tapi dia tetap berusaha memberi aku nasihat dan sedikit keberanian. Aku baru selesai bersih-bersih. Ini di luar ekspektasi aku sih. Kalau naik motor itu ternyata melelahkan. Kayaknya 2 hari yang lalu deh, kakiku kram. Tiba-tiba malam-malamnya ketarik gitu. Oh my god, itu sakit banget. Dan sampai sekarang masih ada kerasa di sini dan di sini. Good morning. Hari ini adalah hari kelima. So rencananya hari ini kita akan belajar untuk naik motor, mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Aku nggak terlalu nervous karena ini adalah jalur yang biasa aku lalui ketika latihan. Kita sampai di ATM. Ini pertama kalinya aku isi bensin dan aku ngerasa norak banget. Aku bahkan nggak tahu apa yang aku isi. Kita sampai di pasar. Saking nervousnya aku sampai lupa copot helm. Entah kenapa aku ngerasa bangga banget dengan diriku hari ini. Tadi aku bahkan sempat singgah beli sarapan favoritku. Aku merasa jauh lebih dewasa dan mandiri dari diriku sebelumnya. Hai, hari ini kita akan ke Bukit Campuhan. Aku mau mengekspos diri dengan jalan menurun. Yang ternyata aku belum siap. Aku udah sampai di parkiran, tapi ini parkiran yang atas. Aku sama sekali nggak berani ke bawah. Jantungku juga masih deg-degan. Tadi aku turunnya kayak merangkak gitu, jadi aku terus rem. Dan aku beraninya cuma sampai sini aja. Aku nggak tahu ya. Aku ngerasa kayak hilang kendali karena motornya tanpa aku apa-apain pasti akan mundur. Padahal orang kayaknya nggak takut. I'm so scared. Oh my god. Aku merasa bersalah membandingkan orang lain dengan diriku sendiri. Mengingat hari pertama kemarin, aku bahkan tidak berani berkendara di jalan raya. Jalan kaki setelah menghadapi ketakutan cukup membantu aku untuk rileks dan aku jadi bisa berpikir lebih jernih apa sebenarnya yang aku takutkan. Aku merayakan hari ini dengan sebuah coklat dan mengeluh panjang sekali di jurnal. Menurutku yang ajaib dari terapi ini adalah bagaimana aku memilih untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahanku dibandingkan lari. Hari ini aku mungkin memang belum berani berkendara di jalan menurun.
Tetapi aku malah bertekad aku akan belajar lagi dan kembali saat aku sudah lebih percaya diri. Kayaknya ini pertama kali aku ngerasa cukup excited, tapi tetap deg-degan untuk belajar naik motor. Karena hari ini aku akan mencoba untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang sedang kita dampingi. Kenapa ya setiap rasa excitement itu juga dibarengi dengan rasa takut. Jarak antar sekolah tidak terlalu jauh karena mereka masih dalam satu wilayah kelurahan. Aku jalan jam 6:30 pagi untuk menghindari jalanan terlalu padat. Kita sampai di sekolah pertama yang aku datengin. Aku nyasar dong, aku salah masuk gang. Pantesan aku kok gak ketemu-ketemu. Kita sampai di sekolah ketiga. Ini sekolah terakhir yang akan aku kunjungi hari ini sebelum aku balik. Oh my god, aku masih deg-degan dan masih gak percaya kita udah sampai di sini, guys. We did it, guys. We did it. I'm so happy. Akhirnya kita bisa. Akhirnya aku bisa. Setelah semua keraguan itu, aku menyadari masih banyak hal yang masih harus aku pelajari. Tapi untuk bisa belajar, kita harus berani menghadapi ketakutan kita terlebih dahulu. Sama sekali nggak mudah, tapi kita pasti bisa. Untuk Pena in the future, kamu mungkin gak akan setakut ini lagi ketika naik motor. Rasa takut kita hari ini adalah pengingat untuk terus berhati-hati. Meskipun nanti kamu udah gak takut lagi, jangan pernah males atau lupa untuk pakai helm, pakai jaket yang tebal, pakai celana panjang, dan pakai sepatu. Karena rasa takut kita cuma mau bilang, Pen, aku gak mau kamu dalam bahaya.